ambil alih semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini jadi milik-Mu Tuhan. Ini acaranya Tuhan. Ini acaramu Tuhan. Hadirlah dengan kuasa-Mu sehingga suasana surga itu turun Tuhan. Dan setiap yang hadir merasakan ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan di tempat ini. Mari sembah Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Datang dengan kerinduan. Datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Maka Ia akan memuaskan-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Bawa sembah kami, bawa syukur kami. Kami naikkan di atas mesbah-Mu Tuhan. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Dengan segala keadaan apapun kami mau bersyukur. Karena Tuhan itu cukup buat kami. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan. Atas kasih-Mu. Mari bermazmur bagi Dia. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku Tuhan. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu ya Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk hari demi hari yang Tuhan beri. Ku bersyukur padamu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk umur yang Kau berikan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah kebenaran. Engkaulah kebenaran itu yang memerdekakan kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Yes Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyembah. Mari
hidup kami. Amin. Yes. Mari bangkit berdiri, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi ini. Yes Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kemuliaan-Mu setinggi-tingginya langit di bumi Tuhan. Engkau memandang kami betapa mulia Tuhan. Engkau mengenal kami lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari siapapun. Biar kebesaran-Mu itu melingkupi kami malam hari ini Tuhan. Mengatasi masalah kami. Mengatasi sakit kami. Mengatasi apapun dalam hidup kami. Sehingga kami datang Tuhan. Dengan penuh kemenangan pulang Tuhan, bawa kemenangan yang dari Engkau. Mari biar Engkau yang ditinggikan malam hari ini. Ada hati yang haus dan rindu akan hadirat Engkau. Jesus, biar kemuliaan-Mu, biar kemuliaan-Mu. Yes, mari mengatasi semuanya Tuhan. Jesus, Jesus. Mari angkat hatimu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu ya Tuhan. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi. Mengatasi bumi. Bumi. Mengatasi bumi. Kemuliaan, hormat, syukur bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kalau sampai saat ini Engkau ada Tuhan bagi kami percaya itu semua anugerah-Mu. Ebenezer Tuhan, sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan,
kalau malam hari ini kami merayakan Tuhan, hari ulang tahun GBI Tuhan. Ini bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang menyertai, maka bisa ada sampai saat ini. Mari setiap kami yang hadir penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan hadirat-Mu. Sehingga yang kami lakukan ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kelepasan, ada jawaban dari setiap doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir malam hari ini. Mari ini jadi pesta-Mu Tuhan, jadi acara-Mu. Beracaralah lebih dalam lagi, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Bersyukur untuk Tuhan kita yang baik. Mari lambaikan tanganmu. Kita mau bilang na 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 na. Bersyukur sebab Tuhan kita baik. Yuk, boleh gerakin kakinya ke kiri, ke kanan. Yes. Na 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 na. Na na na. Lagi ya, sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Yo, mari angkat tanganmu. Yes, bersyukur, mensyukuri rahmat yang siap-siap. Lompat yuk. Yes. Hey, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari yang bersyukur katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Na na na, na 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 na, na 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 na, yeah. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji. Oh oh, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Mari angkat tanganmu, katakan mau bersyukur Tuhan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Yo. Hey, 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 sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari yang bersyukur angkat tanganmu, katakan yes. Hey, hey, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey. Oh oh, na 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 na. 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 Tanganku, yes, kami mengangkat tangan kami. Kami mensyukuri semua rahmat yang Tuhan beri. Sip, lompat bagimu, sebab selalu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhanku baik, Tuhanku baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih sekali lagi ya. Bersyukurlah,
Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Apapun itu Tuhan yang kami alami hari-hari ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Kau masih beri kami nafas kehidupan. Kau masih beri kami keluarga. Kau masih buat hidup kami bahagia. Karena ada Tuhan. Sebab itu layaklah Engkau Tuhan terima pujian dan kemuliaan yang terbaik Tuhan. Dan tidak ada kata mengeluh selain ucapan syukur. Karena dengan mengucap syukur ada kekuatan yang baru. Karena dengan bersyukur kami akan lalui semua bersama Tuhan. Karena dengan bersyukur ada mujizat yang akan terjadi. Amin Tuhan. Oh, Jesus. Mari Tuhan bekerja lebih luas lagi. Banyak yang Kau perbuat, Banyak Tuhan. di dalam hidupku. Yes. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Yes. Kami percaya Tuhan. segala yang ku perlu. Amin, amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan sudah 50 tahun, kami percaya ke depannya Tuhan lebih lagi pakai GBI jadi berkat dimanapun berada. Tidak hanya di pulau, di desa, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biar lewat GBI, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Anton yang akan membacakan pengakuan iman rasuli sebelum kita masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacakan bersama-sama dengan saya pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Bersama dengan saya membacakannya, kita bersama-sama setelah hitungan ketiga. 2, 3. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu.
Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah sebuah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur Bapa. Yes Tuhan, mari bicara lebih kuat dari suara apapun dengan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu. Karena sepatah kata yang dari Tuhan, itu akan mengubahkan hidup kami. Bicara Tuhan, bicara Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku.
di surga, apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap bersyukur kepadamu. Karena di dalam ucapan syukur terdapat kekuatan yang luar biasa. Sebab itu Engkau mau kami senantiasa bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Yes, Tuhan. Dengan kekuatan bersyukur, sukacita akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kepada kami pada malam hari ini, kami akan mengulas kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Tolong kepada kami, beri kemampuan kepada kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Kami percaya kuasa urapan-Mu akan tercurah buat kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar pada sore hari ini. Yes, berkaitan Tuhan dengan ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50 yang tidak pula berbeda dengan ulang tahun gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin bagian ini sampai penghabisannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada malam hari ini merupakan malam yang sudah diumumkan beberapa kali bahwa kita akan mengadakan ibadah pengucapan syukur berkaitan dengan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia secara organisasi yang ke-50. Tetapi itu tidak bisa dilepaskan juga dengan gereja ini. Mengapa demikian? Nanti saya jelaskan. Tetapi sebelum saya masuk kepada uraian sejarah singkat dari GBI, ada ayat yang ingin kita baca bersama-sama, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 17 dan 18. Saudara, ketiga ayat ini merupakan satu rangkaian yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 17, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Tiga ayat ini, ya baik. Bisa muncul enggak? Oh bisa ya, oke. Ya, dari ayat yang ke-16 lebih dulu. Ayatnya pendek sekali, hanya berkata begini. Bersukacitalah senantiasa. Itu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17 lebih pendek lagi. Apa katanya? Tetaplah berdoa. Nah ayat yang ke-18 sedikit lebih panjang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiga hal ini tidak boleh kita lupakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pertama yaitu bersukacita senantiasa. Senantiasa itu artinya selalu. Selalu itu artinya always. Always artinya tidak berhenti-henti. Kita harus selalu bersukacita. Bagaimana caranya? Saudara, caranya adalah dengan tetap berdoa. Pada waktu kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apapun juga dalam sukacita. Ya, kita tidak akan bersungut-sungut, tapi justru kita akan bersukacita. Karena apa? Karena kekuatan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, dan di dalam ayat yang ke-18 itu mengingatkan kita. Orang biasanya sangat mudah untuk mengucap syukur pada waktu senang. Tetapi kalau pada waktu susah, pada waktu di dalam keadaan terjepit dan lain sebagainya, itu biasanya sulit untuk kita mengucap syukur. Firman Allah mengingatkan saudara dan saya supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala situasi. Pengertian hal itu artinya seperti itu. Jadi bukan hanya waktu kita banyak uang saja, bukan hanya waktu hati kita senang, bukan hanya pada waktu kita diberkati Tuhan, tetapi di dalam segala hal. Waktu kita merasa ditinggalkan Tuhan, waktu kita merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Waktu kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tetap mengucap syukur. Saudara, kenapa? Karena di dalam pengucapan syukur itu ada kuasa.
Kuasa apa? Kuasa yang dahsyat. Saya selalu mengulangi kesaksian ini pada waktu adik saya, keponakan saya, diganggu, saudara, diganggu oleh satu kuasa kegelapan, ya, karena ada orang yang mengirim, katanya seperti itu, dan keponakan saya akhirnya dilepaskan. Tetapi saudara, suaminya ini belum kenal Tuhan. Dan pada waktu itu saya berbicara kepada yang bersangkutan, cobalah, sudah berdoa kan? Sudah, sekarang diganti doanya. Bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan suamiku. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau bukan hanya menyelamatkan suamiku, tapi juga saudara-saudaranya. Saudara yang dalam Tuhan, dan betul, memang melalui proses yang cukup panjang dan cukup menakutkan. Karena suaminya juga tidak mudah untuk diajak untuk terima Yesus. Tetapi kuasa pengucapan syukur itu membuat Tuhan dipermuliakan. Akhirnya suaminya bisa terima Tuhan Yesus. Kemudian saudara-saudaranya mulai melihat kehidupannya seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini mari kita lakukan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini diberikan buat saudara dan saya supaya kita hidup berkemenangan. Artinya berkemenangan itu apa? Enggak mengalami seperti orang dunia mengalami. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa menolong kepada kita. Puji Tuhan. Hanya itu saudara, saya mau karena ini merupakan hari ulang tahun. Jadi saya mau bicara mengenai sejarah GBI, tapi secara singkat saja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekarang kita akan masuk di dalam penjelasan mengenai sejarah singkat GBI. Karena ini merupakan ulang tahun yang ke-50, maka kita mau melihat bagaimana sampai terbentuknya Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita masuk kepada gambar yang pertama, yaitu gambar dari Pendeta H.L. Senduk. Nah, berkaitan dengan gambar ini banyak orang yang mengatakan bahwa GBI itu didirikan oleh Pendeta H.L. Senduk. Itu tidak salah, tetapi sesungguhnya bukan hanya Pendeta H.L. Senduk seorang diri yang mendirikan Gereja Bethel Indonesia, tetapi juga dengan beberapa pendeta-pendeta lainnya yang ikut hadir pada saat diadakan fellowship atau rapat atau kongres dalam rangka pembentukan gereja baru ini. Nah, Pendeta H.L. Senduk sebelum menjadi pemimpin di GBI, dia adalah salah seorang pemimpin juga di Gereja Bethel Injil Sepenuh. Jadi sebelum sebagai pemimpin di GBI, Pendeta H.L. Senduk adalah pemimpin juga di Gereja Bethel Injil Sepenuh. Sebagai seorang pemimpin di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Pendeta H.L. Senduk mempunyai gagasan untuk mengadakan kerjasama dengan Church of God atau di dalam bahasa Indonesia yang kita dengar dengan nama Gereja Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, kerjasama ini lebih dikenal dengan dalam nama amalgamation. Beberapa pendeta sebagai pemimpin dari Gereja Bethel Injil Sepenuh pada waktu itu menyetujui adanya kerjasama ini. Karena kerjasama ini akan membawa Gereja Bethel Injil Sepenuh lebih maju lagi. Tetapi di samping yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju ini mengajukan protes kepada Pendeta H.L. Senduk. Tidak setuju dan setujunya di mana? Tidak setuju dan setujunya di dalam menggunakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Gereja Church of God kepada Gereja Bethel Injil Sepenuh. Pada waktu itu Pendeta H.L. Senduk berpikir bahwa bantuan yang diberikan oleh Church of God sebaiknya dipakai untuk mendirikan
sekolah Alkitab atau seminari Bethel, katakanlah seperti itu. Tetapi rupanya pendeta-pendeta yang tidak setuju ini tidak mau, mempunyai tujuan lain dengan harapan uang yang diberi atau sebagai bantuan dari Church of God itu dibagikan saja kepada hamba-hamba Tuhan yang dalam kekurangan atau untuk membeli yang lain-lain. Nah, Om Ho berpikir atau pendeta El Sunduk berpikir bahwa pendidikan ini penting. Kalau gereja mau berkembang, maka harus ada pendidikan bagi hamba-hamba Tuhan atau kader-kader yang berikutnya yang akan mengembangkan gereja. Dan konflik ini kemudian tambah lama, bertambah keras, bertambah kuat, yang akhirnya membuat atau mendorong pendeta H.L. Senduk bersama dengan rekan-rekan pendeta GBS lainnya yang setuju dengan dirinya untuk mengadakan fellowship di Sukabumi. Nah, pengadaan fellowship ini berjalan dengan mulus seperti yang direncanakan. Tetapi saudara, ketika itu mau dilakukan, memang pihak-pihak yang berseberangan dengan pendeta H.L. Senduk selalu berusaha untuk menggagalkan fellowship ini. Tetapi pada akhirnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada waktu itu memberikan izin untuk terselenggaranya fellowship itu. Dan pertemuannya dilakukan di Wisma Oekumene di Sukabumi pada tanggal 6 sampai 7 Oktober. Pada waktu itu pendeta-pendeta yang hadir ada sebanyak 120 orang pendeta. Dan salah satu di antara pendeta yang hadir itu adalah Bapak Pendeta Satam almarhum. Saudara yang dalam Tuhan, jadi secara tidak langsung bisa kita katakan bahwa Pendeta Satam almarhum itu adalah salah satu yang ikut yang mendukung mendirikan Gereja Bethel Indonesia karena hadir di dalam pertemuan di Wisma Oekumene Sukabumi itu. Nah, kemudian dalam pertemuan itu sampailah pada klimaksnya, yaitu menyetujui dibentuknya gereja baru. Kemudian pada tanggal 6 Oktober sebagai pimpinan rapat, Pendeta H.L. Senduk menarasikan kepada semua peserta untuk bersama-sama mendirikan gereja baru. Dan hal ini disetujui oleh semua peserta rapat pada waktu itu. Nah, dengan disetujuinya usul untuk mendirikan gereja baru itu, maka Pendeta H.L. Senduk mendeklarasikan terbentuknya gereja baru yang baru disetujui itu. Dan gereja itu diberi nama Gereja Bethel Indonesia. Kemudian palu pun diketok sebanyak 3 kali. Semua peserta menyatakan kegembiraannya. Mereka bertepuk tangan pada saat itu. Dan langsung menyatakan diri bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia yang baru didirikan itu. Termasuk Pendeta Satam DJ Peleng almarhum yang juga hadir pada waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka kita tahu bahwa lahirlah gereja baru yang bernama Gereja Bethel Indonesia di Sukabumi pada waktu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Pendeta H.L. Senduk mendeklarasikan terbentuknya gereja baru, bunyinya adalah sebagai berikut. Hari ini tanggal 6 Oktober 1970 atas nama Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan berdirinya Gereja Bethel Indonesia yang akan menjalankan tugas dan panggilannya sesuai dengan firman Tuhan dan tata gereja. Dan ini disambut dengan tepuk tangan oleh peserta yang hadir pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya Gereja Bethel Indonesia mulai berkiprah pada saat itu, mulai melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan kita melihat bahwa para ketua umum GBI yang
berkiprah sejak berdirinya Gereja Bethel Indonesia tanggal 6 Oktober sampai dengan sekarang, ada beberapa. Yang pertama adalah Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia yang pertama, yaitu Pendeta T. Yonatan dari Bandung. Pendeta T. Yonatan ini adalah gembala di jemaat yang diberi nama Paturiani, karena terdiri dari beberapa jemaat yang dia gembalakan di Jalan Patuha, di Jalan Terate, di Jalan Suryani. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah itu yang kedua, Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia adalah Pendeta H.L. Senduk yang menjabat sebagai Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia beberapa kali periode. Kemudian setelah Pendeta H.L. Senduk digantikan oleh Pendeta A. Suryadi. Pendeta A. Suryadi MSC ini adalah pendeta yang meresmikan gereja kita ini yang ada di sini. Pada waktu gereja kita ditabiskan setelah dilakukan pembangunan, maka yang meresmikannya adalah Bapak Pendeta A. Suryadi MSC. Setelah itu Bapak Pendeta Suryadi MSC digantikan oleh Bapak Pendeta Suhandoko Firhaswati. Kemudian disusul pengganti berikutnya yaitu Pendeta Dr. Yakub Nahway. Nah, setelah Pendeta Dr. Yakub Nahway, yang menjadi ketua umum berikutnya adalah Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Nah, setelah Pendeta Japarlin Marbun ini menjabat satu periode, kemudian digantikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat bahwa Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham merupakan gembala yang mengembalakan cukup banyak jemaat lokal. Puji Tuhan, sekarang beliau menjadi Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia yang memimpin Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian kita melihat gambar dari Pendeta H.L. Senduk. Di sana kita melihat gambar Pendeta H.L. Senduk yang sudah berusia lanjut, dan di sampingnya ada buku, salah satu buku yang dia tulis. Kenapa gambar ini ditampilkan? Ini dengan maksud untuk menunjukkan bahwa setelah Bapak Pendeta H.L. Senduk ini tidak lagi menjadi Ketua Umum Sinode, dia tetap beraktivitas di lingkungan GBI sebagai rektor, sebagai dosen, sebagai guru yang mengajar mahasiswa, yang mengajar para siswa yang bersekolah di lingkungan pendidikan Seminari Bethel pada saat itu. Itu yang dilakukan. Jadi kita melihat bahwa Pendeta H.L. Senduk ini setelah tidak menjadi ketua umum bukan berarti terus diam saja, tapi tidak. Masih banyak yang dilakukan untuk kemajuan GBI. Nah, sekarang kita akan melihat berkaitan dengan berdirinya Gereja Bethel Indonesia di Tangerang. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini adalah gambar dari Bapak Pendeta Satam DJ Peleng. Bapak Pendeta Satam DJ Peleng tadi saya sudah katakan adalah salah seorang pendeta yang ikut menyatakan setuju terbentuknya Gereja Bethel Indonesia. Dan sebelumnya Bapak Pendeta Satam ini adalah juga gembala jemaat di Gereja Bethel Injil Sepenuh Tangerang. Begitu terbentuk Gereja Bethel Indonesia yang baru, Pendeta Satam DJ Peleng ini menyatakan langsung bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa
Pendeta Satam DJ Peleng itu adalah gembala GBI yang pertama di Tangerang. Jadi kalau ditanya GBI yang pertama di Tangerang di mana? Ya di sini, di gereja yang saudara pakai ibadah ini. Karena awalnya digembalakan oleh Bapak Pendeta Satam DJ Peleng almarhum yang menyatakan bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia yang ikut dalam rapat di Sukabumi dalam rangka pembentukan Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah Bapak Pendeta Satam DJ Peleng. Dan kita tahu bahwa Bapak Pendeta DJ Peleng ini merupakan gembala Bethel Injil Sepenuh Tangerang sejak tahun 1962. Kemudian ikut dalam fellowship pendeta-pendeta di Gedung Ekumene Sukabumi tanggal 6 Oktober. Dan kemudian Gereja Bethel Injil Sepenuh Tangerang menyatakan diri bergabung dengan GBI yang baru lahir. Artinya sejak tanggal 6 Oktober itu sesungguhnya Gereja Bethel Indonesia pertama di Tangerang adalah gereja kita ini. Artinya seperti itu. Nah, kalau kita melihat sejarahnya kembali, kita bisa melihat di dalam slide berikut. Di dalam slide ini terlihat gambar Gereja Bethel Injil Sepenuh di Tangerang. Ini adalah gereja awal yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Satam DJ Peleng almarhum. Kemudian kita melihat di dalam slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya ini adalah peletakan batu pertama. Dalam rangka apa? Membangun gereja kita yang sekarang kita pakai ibadah ini. Gereja ini diletakkan batu pertamanya oleh Bapak Pendeta Satam pada tanggal 17 Agustus tahun 90. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, peletakan batu pertama di sini sedikit mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sebab itu Bapak Pendeta Satam menetapkan 3 batu untuk diletakkan sebagai batu yang dasar pertama ini. Yang pertama adalah batu iman. Yang kedua batu pengharapan. Dan yang ketiga batu kasih. Batu iman diletakkan oleh Bapak Pendeta DJ Peleng. Batu pengharapan itu diletakkan oleh saya yang pada saat itu sebagai ketua pembangunan gereja ini. Dan yang ketiga dilakukan oleh Bapak Budi Suryadi yang sekarang juga sudah almarhum, itu adalah batu kasih. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, itu yang terjadi. Dan kemudian kita melihat di dalam slide berikutnya, nah ini adalah gambar gereja kita, yaitu gedung gereja Bethel Indonesia Jalan Soleh Ali nomor 65 Tangerang. Kalau Bapak Ibu Saudara melihatnya, gedung ini kelihatannya indah sekali, karena memang gedung ini diambil dari posisi yang cukup baik dan kemudian gambar-gambar atau adanya kabel-kabel listrik yang melintasi depan gereja itu dibuang. Jadi kelihatannya bagus sekali gambar ini. Dan ini harus menjadi kebanggaan kita. Karena gereja ini Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Gereja ini bangun bukan oleh karena di gereja kita ini ada konglomerat yang ibadah pada waktu itu dan mensponsori pembangunan. Tidak ada seperti itu terjadi. Semuanya dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini pada waktu itu memakai imannya untuk membangun gereja ini. Dan kita tentu harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan gereja yang indah kepada kita. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu Saudara melihat lagi kepada slide yang terakhir, ini adalah gambar saya. Gambar saya dengan Pendeta HL Senduk. Gambar ini menunjukkan saya dengan Pendeta HL Senduk sedang mengikuti sidang MPL, Majelis Pekerja Lengkap dari Gereja Bethel Indonesia di Jakarta.
Pada saat itu Pendeta El Senduk sudah uzur sekali, sudah lanjut usianya sehingga harus di kursi roda. Dan banyak orang yang memang bertanya kenapa punya gambar seperti ini. Karena biasanya kalau orang berfoto adalah dengan orang yang kuat, orang yang masih sehat. Tetapi pada waktu itu saya sengaja memang minta kepada tukang foto pada waktu itu yang bertugas untuk mengambil dokumentasi, memfoto saya dengan Bapak Pendeta El Senduk. Dan saat ini saya juga merupakan gembala di Gereja Bethel Indonesia Sore Hari Tangerang. Sampai kapan saya akan menjadi gembala di tempat ini? Seorang pun tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, dan sejarahlah nanti yang akan menjawabnya. Ya, demikianlah sejarah singkat dari Gereja Bethel Indonesia yang sekaligus menceritakan sejarah Gereja Bethel Indonesia yang pertama di Tangerang. Kiranya hal yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan yang baik buat Bapak Ibu Saudara, menjadi satu kebanggaan bahwa kita adalah Gereja Bethel Indonesia yang sekarang memang sudah berkembang menjadi 5.678 jemaat lokal. Itu data pada tahun 2016, sekarang mungkin sudah lebih dari itu. Yang saya dengar sudah sekitar 6.000. Jadi luar biasa perkembangan Gereja Bethel Indonesia ini. Beberapa gereja mengatakan Gereja Bethel Indonesia merupakan gereja milenial katanya. Boleh saja berkata seperti itu, tapi yang pasti adalah Tuhan memberkati Gereja Bethel Indonesia. Yang pasti adalah Gereja Bethel Indonesia mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam gerakannya. Dan biarlah ini mau menjadi ingatan kita semua bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan masuk di dalam bagian selanjutnya, yaitu dilakukannya pemotongan kue sebagai tanda hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Yang paling muda di antara kita siapa ya? Hah? Daniel ya? Daniel paling muda? Oke, tolong Daniel. Ya Daniel tolong nyalain lilinnya, nanti motong kuenya sama-sama saya. Ya tolong diabadikan ya, ini luar biasa ini loh. Oke, sama-sama, kita sama-sama pegang. Oke, asal dipotong aja. Iya. Puji Tuhan. Ya, makasih Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, ini adalah acara sederhana yang kita adakan. Dan memang kenapa saya ambil tanggal 6 Oktober, karena memang kita belum pernah merayakan hari HUT GBI selama ini. Ya, 17 Agustus kita pakai buat merayakan gereja kita. Tapi sebetulnya 6 Oktober yang benernya adalah sejarah. 17 Agustus itu adalah peletakan batu pertama gereja ini. Tapi enggak masalah. Karena 17 Agustus juga bisa mundur. Saya tanya sama Pak Satam pun mulai melayani di GBIS yang tadi itu juga bulan Agustus tahun 62 begitu. Jadi enggak ada masalah kalau kita bikin Agustus ya. Nah, ini supaya bervariasi. 6 Oktober itu organisasinya, Agustus itu gereja kitanya, kira-kira seperti itu. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saya tetap mau berdoa, kita sama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang memerlukan dukungan doa, yaitu pasti Ibu Nani, karena sampai saat ini belum bisa ditemukan penyakit yang sesungguhnya itu apa yang ada pada dirinya. Kita sama-sama berdiri,
Kita mau menyanyikan pujiannya mengatakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku satu kali lagi, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Bapa di surga, malam hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, khususnya kepada jemaat GBI Soleh Ali, Bapa. Kalau pada sore hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun GBI yang ke-50, yang notabene juga merupakan hari ulang tahun gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau menyertai jemaat-Mu di tempat ini, Engkau menyertai anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau menolong jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Kami bisa mendapat rumah atau bangunan yang indah seperti ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang heran dan ajaib. Kami percaya Bapa, Engkau terus akan berkarya melalui anak-anak-Mu yang beribadah di Gereja Bethel Indonesia Soleh Ali. Engkau akan memakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Rencana-Mu digenapi di dalam kehidupan mereka. Bahkan Engkau terus menolong kepada mereka. Engkau menyertai hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang dari surga. Sehingga kehidupan anak-anak-Mu yang beribadah di GBI Soleh Ali tidak akan di dalam kekurangan. Tapi akan tercukupkan Tuhan. Karena Engkau yang mencukupkan mereka. Terima kasih buat berkat-Mu yang heran dan ajaib. Malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang senantiasa memerlukan dukungan doa. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Suharyanto. Kami mau berdoa untuk Ibu Yanli, Ibu Gyokni. Oh Tuhan Yesus, untuk Ibu Simon, untuk Ibu Joko. Oh Tuhan, itu Ibu Cunio dan lain sebagainya Tuhan. Yang memerlukan pertolongan daripada-Mu. Engkau senantiasa menjamah mereka
mereka Bapa. Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib dan heran. Terima kasih buat berkat-Mu yang heran pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memberkati Gereja Bethel Indonesia ini Bapa. Yang sampai saat ini di seluruh dunia dan di Indonesia berjumlah 5.628 jemaat lokal. Ini semua karena kasih-Mu yang dahsyat yang Engkau berikan kepada Gereja Bethel Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai Gereja Bethel Indonesia. Dan Engkau juga memakai terus Gereja Bethel Indonesia untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, khususnya di dalam menyelesaikan amanat agung yang Engkau berikan kepada semua orang percaya kepada-Mu. Kami percaya Bapa, nama-Mu dipermuliakan senantiasa melalui Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami di dalam perjalanan kami pulang. Engkau menimbakan kami dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing. Engkau akan menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menjaga dan melindungi kami dari virus-virus penyakit yang ada di dalam dunia ini. Oh Tuhan, sehingga kami terbebas dari hal itu. Bahkan Tuhan, apa yang sudah terjadi di dalam diri kami, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong, menyembuhkan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang heran dan ajaib. Sekarang kita akan menerima berkat. Berkat itu tidak datang dari manusia tapi datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, menyertai, mengurapi, membuat saudara berhasil mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.